Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang kekuasaan dan politik. Apa itu sih kekuasaan? Kekuasaan mengacu pada kapasitas A memengaruhi B sehingga B bertindak sesuai dengan keinginan A. Perlu diketahui bahwa yang terpenting dari sebuah kekuasaan adalah ketergantungan. Semakin B tergantung pada A, maka kekuasaan A terhadap B semakin besar. Selanjutnya kita akan membedakan antara kekuasaan dan kepemimpinan. Kekuasaan itu tidak memerlukan kesesuaian tujuan, hanya ketergantungan saja. Sedangkan kepemimpinan memerlukan kesesuaian tujuan. Kekuasaan itu tidak menitik beratkan pada pengaruh ke arah bawah, sedangkan kepemimpinan itu menitik beratkan pada pengaruh ke arah bawah. Yang terakhir adalah kekuasaan itu menitik beratkan pada taktik untuk memperoleh kepatuhan, sedangkan kepemimpinan itu lebih menekankan pada gaya. Selanjutnya kita akan membahas tentang dasar kekuasaan. Dasar kekuasaan itu dibagi menjadi dua, yaitu kekuasaan formal dan kekuasaan pribadi. Kekuasaan formal itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kekuasaan paksaan, yaitu dasar kekuasaan yang bergantung pada ketakutan atas hasil yang negatif akibat kegagalan untuk memenuhi. Yang kedua, kekuasaan legitimasi, yaitu kekuasaan yang diterima oleh seseorang sebagai hasil dari posisinya di dalam hierarki formal suatu organisasi. Yang terakhir adalah kekuasaan imbalan, yaitu pencapaian kepatuhan yang didasarkan pada kemampuan mendistribusikan imbalan yang mana orang lain memandangnya berharga. Selanjutnya, kekuasaan pribadi. Kekuasaan pribadi itu dibagi menjadi dua, yaitu kekuasaan karena keahlian, yaitu pengaruh yang didasarkan pada keahlian atau pengetahuan khusus. Yang kedua adalah kekuasaan acuan, yaitu pengaruh yang didasarkan pada identifikasi dengan seseorang yang memiliki sumber daya atau sifat pribadi yang diinginkan. Dasar kekuasaan mana yang paling efektif? Sumber kekuasaan pribadi adalah yang paling efektif, karena kekuasaan acuan maupun keahlian secara positif terkait dengan kekuasaan dari para pekerja supervisi, komitmen organisasi, dan kinerja mereka. Selanjutnya, kebergantungan kunci menuju kesuksesan. Yang pertama, merumuskan kebergantungan secara umum. Semakin besar ketergantungan B kepada A, maka semakin besar kekuasaan A atas B. Ketika Anda memiliki sesuatu yang dibutuhkan orang lain dan hanya Anda yang memilikinya, maka Anda telah memiliki kekuasaan atas orang tersebut. Selanjutnya, apakah yang menciptakan kebergantungan? Yaitu pentingnya kelangkaan dan tidak tergantikan. Selanjutnya, kekuasaan taktik. Kekuasaan taktik adalah cara-cara yang mana para individu akan menerjemahkan kekuasaan yang mendasari ke dalam tindakan-tindakan yang spesifik. Ada beberapa macam taktik. Yang pertama, legitimasi, yaitu mengandalkan posisi kewenangan seseorang. Yang kedua, bujukan yang rasional, yaitu memberikan argumen-argumen logis dan fakta-fakta yang memperlihatkan sebuah permintaan itu masuk akal. Yang ketiga, daya tarik, yang menjadi sumber inspirasi, yaitu mengembangkan komitmen emosional dengan menyerukan nilai-nilai, kebutuhan, harapan, dan aspirasi sebuah tujuan. Yang keempat, konsultasi, yaitu meningkatkan motivasi dan dukungan dari pihak yang menjadi sasaran.
Yang kelima, pertukaran, yaitu pemberian imbalan sebagai ganti karena mau menaati permintaan. Yang keenam, daya tarik pribadi, yaitu meminta kepatuhan berdasarkan pada persahabatan atau kesetiaan. Yang ketujuh, menjilat atau menyenangkan orang lain, yaitu dengan memberikan rayuan atau pujian. Yang kedelapan, tekanan, yaitu dengan memberikan peringatan, tujuan tegas, dan ancaman. Yang kesembilan, koalisi, yaitu dengan meminta bantuan orang lain agar orang yang menjadi sasaran itu setuju. Selanjutnya, bagaimana kekuasaan dapat mempengaruhi orang-orang? Yang pertama, kekuasaan itu tergantung pada kepribadian seseorang. Yang kedua, efek merusak dari kekuasaan itu dapat diperbaiki oleh sistem organisasi. Yang ketiga, memaafkan, tetapi kita memiliki kekuatan untuk menumpulkan efek negatif dari kekuasaan. Yang keempat, mereka yang memiliki kekuasaan kecil mengambil dan menyalahgunakannya. Selanjutnya, pelecehan seksual, kekuasaan yang tidak seimbang di tempat kerja. Pengertian pelecehan seksual adalah segala aktivitas yang tidak diinginkan atas keadaan seksual yang memengaruhi pekerjaan individu dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak nyaman. Ada beberapa cara untuk mencegah pelecehan seksual, yaitu adanya kebijakan yang menjelaskan definisi pelecehan seksual dan prosedur penyampaian keluhan. Yang kedua, memberikan keamanan bagi mereka yang menyampaikan keluhan pelecehan seksual. Yang ketiga, menyelidiki setiap keluhan pelecehan seksual. Yang keempat, memberikan sanksi kepada pelaku. Yang kelima, mengadakan acara seminar yang dapat membangun kesadaran karyawan mengenai isu pelecehan seksual. Selanjutnya, politik kekuasaan beraksi. Pengertian dari perilaku politik adalah aktivitas yang tidak dipersyaratkan sebagai bagian dari peranan formal seseorang dalam organisasi, tetapi yang memengaruhi atau berupaya memengaruhi distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi. Selanjutnya, realitas sosial. Nah, para manajer itu meyakini bahwa perilaku berpolitik merupakan bagian utama dari keberlangsungan organisasi. Selanjutnya, penyebab dan konsekuensi dari perilaku politik. Yang pertama itu faktor individu. Ada beberapa faktor individu. Yang pertama, pengawasan diri yang tinggi, tempat kendali secara internal, kepribadian match yang tinggi, investasi organisasional, alternatif pekerjaan yang dipandang, dan ekspektasi atas keberhasilan. Sedangkan faktor organisasi yang pertama itu realokasi sumber daya, kedua peluang promosi, ketiga kepercayaan yang rendah, keempat peranan yang tidak jelas, kelima sistem evaluasi kerja yang tidak jelas, keenam pelaksanaan pemberian imbalan yang tidak beresiko, dan yang terakhir pengambilan keputusan yang demokratis. Nah, selanjutnya adalah bagaimana orang-orang memberikan tanggapan terhadap politik organisasi. Hubungan antara kinerja politik itu terlihat menjadi moderat oleh seseorang yang memahami bagaimana dan mengapa politik organisasi. Yang kedua, perilaku politik di tempat kerja itu memiliki efek yang moderat terhadap kepemimpinan beretika. Yang ketiga, ketika para pekerja memandang politik sebagai ancaman, maka mereka akan memberikan tanggapan dengan perilaku defensif. Selanjutnya, manajemen kesan, yaitu proses yang mana individu berupaya untuk mengendalikan kesan lainnya yang membentuk mereka. Yang terakhir adalah etika dalam berperilaku politik. Tidak ada cara yang pasti dalam membedakan politik yang etis dan tidak etis.
Namun, terdapat pertanyaan yang bisa dipertimbangkan, yaitu apakah bermain politik itu berharga daripada resikonya, dan apakah yang lainnya dirugikan dalam proses tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.